aku Salma Fitri Astianti, NIM aku V. Halo. Perkenalkan, nama aku Fikri Ahmad Isnu Arafi dengan NIM V. Halo. Aku Tata Ambarwati dengan NIM V8. Halo. Perkenalkan, nama aku Atifah Ijun Mikaela Cimuhananda dengan NIM V8. Halo. Aku Lucy Ramawati dengan NIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin mewawancarai dari narasumber yang akademik berada di Pasar Nusukan. Kami berada dengan Ibu siapa nih? Indah Andayani. Ibu Indah ini pemilik dari Warung Soto Sop dan Soto Sari Prasojo. Oke. Langsung saja ke pertanyaan nih. Yang pertama, apa sudut pandang Ibu terkait definisi dari kewirausahaan? Kewirausahaan itu menurut saya itu kan kita membuka lapangan usaha baru ya. Itu untuk keperluan kita, untuk kita cari nafkah juga, untuk keuntungan, untuk membuka lapangan baru, lapangan kerja baru bagi orang yang di sekitar kita. Kalau tidak berjuang, menurut Ibu, selama menjalankan usaha ini, boleh diceritakan nggak awalnya bisa terbentuknya usaha ini itu seperti apa? Usaha ini kan sudah terbentuk sudah 3 generasi. Ya, generasi yang dulu tahun 45 itu sudah terbentuk, terus diteruskan dengan generasi kedua. Sampai sekarang saya generasi ketiga. Berarti dari nenek? Ya, dari kakek. Terus usaha ini kan saya kembangkan lagi. Jadinya kalau kita tidak mempunyai kemauan, punya semangat, punya keinginan untuk maju, tidak bisa untuk berkembang usaha ini. Terkait peraihan atau cabang yang dibuka sekarang itu di mana sih? Itu di depan, kalau malam depan Komisi Banyagung. Terus yang pertama sebenarnya ini yang kedua, yang di pasar ini yang kedua. Yang pertama itu yang di Listrikan. Itu jadi 3 cabang. Pertanyaan terakhir, apakah ada peran dari pemerintah pusat atau Kota Surakarta dalam mensupport UMKM yang sedang dijalankan? Tidak ada. Oh, enggak ada. Tidak ada. Mungkin kalau harapan Ibu untuk pemerintah atau Pemkot Surakarta ini untuk membantu UMKM ini dari segi mana? Ada harapan gitu? UMKM itu kan yang saya tahu itu dia dari UMKM yang dari kerajinan, dari orang yang mungkin yang kecil-kecil itu yang dibantu ya. Kalau kita, saya dari dulu sampai sekarang belum ada untuk bantuan dari pemerintah. Iya, bergerak sendiri. Apalagi kita di usaha kita sendiri ya, di rumah sendiri. Tapi kok ya memang ditarik pajak malah dari pemerintah. Padahal nggak ada. Iya, kadang-kadang usahanya di rumah sendiri, kita bikin usaha sendiri, tapi pemerintah memang ini apa itu menarik kita pajak untuk PPN itu ada. Tapi kalau di pasar saya tidak narik PPN, cuma yang di
cangaan aja, yang dibisikan aja yang kita PPN. Nah, kita tidak langsung ke pelanggan sih. Oh iya. Iya, tidak langsung Yang berarti dari habisnya berapa langsung PPN berapa itu iya. enggak. Berarti Iya. dari ibunya yang Iya. menanggung. Iya. Kalau memang ada harapan bantuan dari pemerintah tuh dari segi mana Pak? Dari harapan ibu atau gimana? Kalau saya yo enggak perlu mas. Enggak perlu saya ya cuma apa ya? Kalau ada usaha makan berbuka aja gitu aja. Kalau di pasar ini untuk pemerintah ya kita untuk biaya-biaya apa yang digas ini saya harap ya digratiskan aja untuk para pedagang gitu aja. Kalau yang di luar itu untuk usaha itu ya kita kamu sendiri lah ya. Sekian dari wawancara di Pasar Nusukan. Ini yang Soto ya? Soto dan Sofi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think about the way you twist my body. It could be my greatest mistake. You got me singing, oops, my baby. You woke up in my bed. Oops, we broke up. We're better off as friends. No, I accidentally picked you. I don't know what to do. Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Atifah Ijin Mikaela Jimahananda dan juga teman saya Tata Marwati. Kebetulan kami ada tugas kewirausahaan untuk mewawancarai akademisi ONS yang memiliki usaha. Boleh perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Muhammad Bagusadi Wicaksono, yang mana saya juga selaku tenaga pendidik ya atau dosen di Universitas 11 Maret, program studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Tentunya saya juga memiliki salah satu kewirausahaan atau peluang bisnis di bidang food and beverage atau kuliner, yaitu adalah pempek. Nah, Boleh disebutkan Bapak nama tempatnya? nama tempatnya yaitu adalah Pempek 77. Saya langsung. Alamatnya di Jalan Raden Mas Said, samping pom bensin Raden Mas Said, nanti masuk gang. Nah, sudah kanan jalan. Langsung ke pertanyaan wawancaranya Baik. aja Bapak. Yang pertama adalah menurut Bapak apa itu arti kewirausahaan? Kalau menurut pribadi saya, mohon maaf nanti bisa dikoreksi ya oleh teman-teman semuanya. Kewirausahaan menurut saya tentunya adalah membuka peluang usaha, yang mana ketika kita membuka peluang usaha tentunya bisa memberikan manfaat bagi semua orang, baik itu oleh konsumen yang mana menikmati usaha kita, ataupun oleh para pekerja yang tentunya ketika kita membuka atau membentuk peluang usaha, kita membuka lapangan kerja dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Tapi tujuannya juga di lain sisi juga dapat menambah apa ya, semacam profit mungkin ya, pendapatan juga, karena tentunya saya juga suka membuka peluang usaha, apalagi kalau di bidang kuliner. Kalau kuliner itu kan tentunya semua orang itu pasti suka makan ya, pasti suka makan, dan dari situlah saya membuka peluang bisnis atau usaha, yaitu adalah pempek. Kalau boleh tahu Bapak, Pempek 77 ini sudah berdiri berapa lama dan sejak kapan? Kami Pempek 77 ini sudah dari tanggal 30 April 2024. Secara resminya, maksudnya secara outletnya 31 April 2024, tapi sebelum itu kami jualan secara online atau biasanya pre-order semacam itu. Kalau setelah dibuka outlet ini, adakah peran pemerintah untuk dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota
dalam membantu UMKM ini tidak Bapak? Ya, tentunya kalau dari pemerintah daerah ya, khususnya pemerintah daerah itu terkait UMKM ada ya, apalagi ketika kita membuka usaha yaitu adalah kuliner atau makanan yang terutama wajib dimiliki bagi pemilik usaha yaitu adalah nomor izin berusaha atau induk, nomor NIB ya, nanti coba dicari singkatannya. Nah, itu harus diurus oleh para pelaku usaha. Dan ketika kita mengurus itu, tentu kita melibatkan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi halal, yang mana itu wajib diurus oleh UMKM, khususnya yang membuka bisnis atau peluang usaha yaitu makanan. Terus yang selanjutnya adalah tantangan dalam membuka usaha ini apa ya Bapak? Karena kan pempek ini kan asalnya dari Palembang, mungkin produksinya di sini atau langsung dari Palembang gitu? Ya, tantangannya tentunya karena kami baru, pasti yang pertama adalah kompetitor di Solo ya, terutama yang jual pempek itu sudah lumayan cukup banyak, apalagi brand-brand besar juga saya kira banyak sekali di kota Surakarta. Nah, kami termasuk baru, yaitu tantangan yang pertama adalah berkaitan dengan kompetitor atau mungkin bisa disebut dengan persaingan ya dengan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa karena yang kami jual di sini pempek itu yaitu adalah betul-betul memang asli dari Palembang ya. Jadi cita rasanya semuanya, resep-resepnya murni asli dari Palembang. Itu sih kalau untuk tantangannya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsistensi berkaitan dengan konsumen. Apalagi ini kita jualannya pempek, tidak seperti misalnya jual nasi sayur, yang mana kalau nasi sayur itu kan pasti orang itu ketika jam makan siang atau mungkin sarapan atau mungkin makan malam pasti pada mencari itu ya, nasi sayur atau makanan pokok lah. Nah, kalau pempek ini kan mungkin segmented ya, jarang sekali orang misalnya makan siang tapi langsung makan pempek, itu kan jarang. Mungkin lebih kepada menu tambahan. Nah, di situ tantangan yang kedua mungkin kalau menurut saya pribadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak cara menghadapi persaingan dalam jualan pempek ini? Kalau untuk menghadapi saingan dalam menjual pempek, tentunya yang pertama tetap menjaga konsistensi rasa, karena kan kita menjual makanan, yang pertama ditingkatkan adalah konsistensi rasa. Kemudian yang kedua tentu promosi, baik itu melalui media sosial atau mungkin memberikan diskon dan lain sebagainya. Terus mungkin itu saja sih. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kepercayaan dari pelanggan? Kalau untuk menjaga kepercayaan pelanggan, kami selalu membuka kritik dan saran ya, terkait pelayanan kami, rasa kami, baik itu disampaikan secara langsung pada kami atau mungkin melalui review di Google review ya, itu kan kami juga ada di situ. Meninggalkan ulasan, misalnya kalau mereka sudah makan, kami selalu meminta kritik dan sarannya seperti itu. Suka duka selama menjalani usaha pempek-pempeknya apa Pak? Suka duka menjalani pempek yaitu adalah berkaitan dengan flow konsumen, kadang rame, kadang sepi. Ya kembali lagi ke tadi, karena menu kami itu sangat segmented, jadi tidak seperti misalnya jual nasi sayur tadi. Kalau nasi sayur kan pasti langsung rame ya, orang jam istirahat pasti makannya langsung nasi sayur yang langsung kenyang. Nah, kalau pempek sendiri kan ini mungkin dirasa sebagai menu tambahan yang yang memang harus bisa diselesaikan. Itu sih balik. Terakhir Bapak, selama membuka outlet ini ya, adakah pencapaian terbesar dalam berusaha ini? Kalau pencapaian terbesar ini sih paling kami dipercayai ya oleh beberapa
apa ya istilahnya ya, usaha catering ya di Solo. Jadi ketika ada acara pernikahan yang mana WO atau orang yang menikah itu mungkin menginginkan pempek, terus kemudian disampaikan ke catering itu nanti pesannya ke kami dalam jumlah yang cukup lumayan banyak. Seperti itu sih. Paling terus yang kedua sudah mulai dikenal juga oleh masyarakat Solo ya, tentunya ketika mereka membuat acara entah itu rapat, arisan dan lain sebagainya, sering memesan ke kami. PMP ini kan termasuk baru ya Bapak. Terus bagaimana cara Bapak mempromosikan PMP ini agar seluruh masyarakat yang khususnya di Kota Solo ini mengetahui PMP ini? Ya, tentunya kalau di era digitalisasi ini promosi dilakukan secara melalui media sosial ya. Tentu kami selalu melakukan promosi setiap biasanya 3 bulan sekali ya. Kemudian biasanya menyampaikan atau memanggil semacam foodgram ya, atau food vlogger ya, biasanya di Instagram itu. Kemudian silahkan mengunjungi kami, biasanya kami berikan secara gratis dan biasanya silahkan direview. Terus kemudian ya seperti itu sih Mbak. Cukup saja Bapak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah. Oh ya, mungkin saran dari yang tadi pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan peran Kota Surakarta ya, khususnya terkait UMKM itu memang programnya banyak sekali yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta, tetapi sosialisasinya yang mungkin masih kami rasa kurang ya. Kalau pendapat pribadi sendiri masih dirasa kurang, karena UMKM sendiri itu maksudnya yang bisa masuk ke ranah UMKM itu yang seperti apa, atau mungkin batas-batasnya seperti apa yang bisa disebut dengan UMKM itu belum tersosialisasikan ke kami. Seperti itu. Sudah, mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah berkenan kami wawancara. Oh iya, satu lagi. Nah, terkait ya kembali lagi ke sosialisasi. Maksudnya ketika mungkin kami bisnis kuliner ini ketika mau membuka usaha kuliner itu apa saja sih yang harus diurus. Nah, itu mungkin peran Kota Surakarta melalui mungkin Dinas Perdagangan atau apalah itu bisa menyampaikan ke masyarakat, oh ketika kalian mau membuka makanan itu yang harus diurus A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, sehingga para pelaku usaha makanan ini bisa tahu. Tidak harus misalnya ketika sudah buka baru diperingati, oh kamu harus ngurus halal nih, kamu harus ngurus ini nih. Nah, tidak diharapkan tidak seperti itu. Jadi mungkin lebih ke sosialisasi, upaya preventif, kamu harus ngurus ini, baru nanti para pelaku usaha itu tahu, oh jadi kami ketika mau membuka usaha itu harus ngurus izin ini, karena izin itu salah satu persyaratan yang utama. Oke Bapak, terima kasih sudah bersedia kami wawancarai untuk tugas kewirausahaan ini. Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mewawancarai narasumber dari internal akademisi UNS. Hari ini saya bersama dengan siapa? Saya Puspa Renggani, dosen dari Demografi dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya Ibu berarti sudah pernah menjadi pelaku usaha, Nggih. Kalau boleh, usahanya di bidang apa? Oke, sebelumnya saya sudah pernah melakukan usaha kewirausahaan ya, yaitu di bidang online shop, di mana online shop tersebut menjual outfit wanita. Langsung saja ke pertanyaan pertama, Bu.
Dari sudut pandang Ibu mengenai kewirausahaan ini gimana, Bu? Oke, kalau saya mengamati tentang definisi ya mungkin ya maksudnya ya. Definisi kewirausahaan itu sendiri sebetulnya kan secara umum itu banyak orang yang mengartikan kewirausahaan itu kaitannya dengan bisnis dan uang gitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi secara spesifik sebetulnya kewirausahaan itu bisa diartikan ya sebagai proses, di mana proses itu yang pertama sebetulnya kita itu mengidentifikasi suatu peluang. Jadi peluang yang ada itu kita bisa menciptakan atau mengembangkan suatu ide atau produk di mana nanti ide atau produk itu mempunyai nilai tambah yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Langsung ke pertanyaan kedua, boleh ceritakan latar belakang Ibu menjalani usaha tersebut? Oke, untuk usahanya itu sebetulnya saya lakukan di tahun 2016. Nah, itu dari segi apapunnya itu saya lakukan sendiri. Dari segi stok barang, pengepakan, penjualan, kemudian promosi itu saya sendiri. Ya, kemudian yang awalnya itu kenapa saya tertarik untuk melakukan usaha tersebut itu diawali dari yang pertama ketertarikan saya dengan bidang fashion yaitu, kemudian yang kedua yaitu ketertarikan teman-teman saya waktu itu saya kuliah ya, sedang kuliah S1. Ada teman-teman yang memang sering sekali tanya ini belinya di mana, bahannya apa dan sebagainya, sehingga saya melihat di situ suatu peluang, sehingga saya berpikiran untuk kenapa saya tidak memproduksi barang itu sendiri. Seperti itu. Dalam berusaha itu apakah ada pencapaian tertinggi dalam satu hari, misalkan omset atau apapun itu, dan itu karena apa, Bu? Oke, kalau untuk pencapaian terkait omset sebetulnya panjang sekali ya untuk saya menganggap itu sebuah pencapaian, karena di awal-awal itu jujur memang untuk keuntungan atau profitnya sendiri itu masih sangat kecil ya, tetapi saat itu karena memang saya masih kuliah, tujuan saya memang bukan untuk omset yang besar, tetapi yang penting saya punya uang tambahan untuk kuliah gitu ya. Kalau saya bilang pencapaian ya, meskipun ini saya tidak pernah mendapat sertifikat dan lain sebagainya, tapi menurut saya ini sebuah pencapaian. Yang pertama mungkin followers dari online shop itu sudah puluhan ribu, yaitu merupakan suatu pencapaian sendiri ya untuk saya. Kemudian yang kedua memang semakin tahun ya, dari tahun ke tahun itu omset dan profitnya meningkat. Siap. Kalau dari Pemkot atau pemerintah kota itu ada bantuan seperti apa nggih, Bu? Apakah ada bantuan dari Pemkot Surakarta? Sebetulnya saya belum pernah merasakan ya bantuan dari pemerintah Surakarta ya, karena sebelumnya pun saya lingkupnya tidak di Surakarta ya, waktu itu saya nggak di Surakarta, tetapi untuk di Surakarta ini saya sudah sempat mencari informasi ya terkait Pemdanya itu sudah banyak melakukan pembinaan atau bimbingan atau memfasilitasi mungkin terkait dengan adanya tenan-tenan, membuka tenan-tenan ya, kemudian untuk memfasilitasi UKM-UKM itu untuk berjualan di beberapa tempat ya. Tetapi mungkin bisa lagi ditingkatkan terkait dengan memberikan pelatihan mungkin terkait dengan digital ya, bisnis digital, iya, kemudian terkait dengan manajemen keuangan kan perlu juga tuh sebagai kewirausahaan. Mungkin seperti itu ya kalau saya lihat. Ibu dilanjut dengan teman saya. Oke. Bu mau tanya tantangan apa yang menghadapi dalam usaha online shop, Ibu? Oke, kalau untuk tantangannya sendiri itu sebetulnya yang pertama adalah terkait dengan tren yang semakin cepat ya, apalagi outfit wanita ya, itu kan trennya cepat sekali. Baru nanti keluar jilbab yang model dengan bahan A, itu sudah cepat lagi keluar bahan B. Nah, tantangannya tuh di situ. Tantangannya itu menurut saya harus jeli melihat pasar. Jadi pasar itu sekarang lagi trennya apa.
nggak mungkin kita kalau misal si produk A udah nggak tren tapi kita tetap produksi banyak, itu kan nggak mungkin. Nah, kita berarti misal mengurangi produk A tetapi kita nambah lagi produk baru yang memang ini itu sedang tren di pasaran. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah menurut saya kepercayaan pelanggan ya. Jadi kalau kita bisa membuat pelanggan itu percaya dengan online shop kita ya, atau dengan produk kita, itu kemungkinannya adalah dia akan beli lagi atau dia akan mempromosikan ke yang lain. Nah, itu adalah tantangan tersendiri ya, bagaimana kita menjaga kepercayaan dari pelanggan-pelanggan kita. Bagaimana cara menjaga kepuasaan dan terhadap pelanggan itu Oke, kalau karena saya bergerak di bidang online shop ya, dan itu outfit wanita, kepercayaan pelanggan itu saya buat ya supaya mereka puas itu adalah dengan saya jujur atau tidak bohong terkait dengan barang yang saya jual. Misalkan bahannya terbuat dari material A ya, kan saya deskripsikan dari material A. Kemudian ukurannya ya, kadang kan sering banget ya kalau all shop tuh ketipu, kelihatannya gede tapi ketika dibeli kecil. Nah, seperti itu kita menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Itu terkait dengan kejujuran sih, lebih kejujuran aja tentang produk yang kita jual. Suka duka dalam menghadapi online shop selama jualan online shop itu apa, Bu? Oke, kalau suka duka, untuk sukanya sendiri itu mungkin waktunya fleksibel ya. Kemudian itu kan saya jalani sebelum saya kerja, selama kuliah pun saya berjualan itu. Nah, karena waktunya itu fleksibel, jadi tidak mengganggu kuliah saya juga, bisa saya lakukan di luar kegiatan kuliah. Kemudian kalau dukanya itu mungkin ini ya, saya sempat jualan offline juga ya, di beberapa kegiatan, ada acara di fakultas, kemudian di beberapa tenan tuh saya sempat ikut. Nah, dukanya tuh yang saya rasa di situ, karena saya kan mengelola sendiri. Jadi ketika saya mau berjualan offline itu saya harus sewa barang ya, sewa tenda, sewa yang manekin, itu kan saya belum punya. Nah, itu saya lakukan sendiri, saya dirikan sendiri. Nah, mungkin dukanya di situ ya, belum lagi nanti harus memikirkan harga sewa itu harus balik modal gitu kan ketika nanti saya jualan di situ. Mungkin dukanya seperti itu. Udah cukup. Oke. Mohon maaf Bapak, sebelumnya ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Dika. Sebelumnya saya izin bertanya, Iya. apa sih sudut pandang kewirausahaan menurut Bapak? Ya, usaha mandiri ya Mbak ya, kita jadi membuat usaha sendiri gitu aja. Ya simpelnya jualan gitu aja. Ada lagi? Kalau boleh tahu, ceritakan awal mula Bapak membangun usaha ini. Dulu bikin warung ini yang pertama gara-gara usaha yang lainnya collab, nggak jalan gara-gara corona. Terus ya kepaksa nyambung cari uang dulu apa ya, mikir gimana caranya biar bisa mencukupi kebutuhan, jualan di kosan dulu, di kosan buat jualin anak-anak kosan aja. Jadi dulu kan jaga kosan, ada 10 kamar gitu. Nah, itu nawarin anak-anak pada mau makan nggak gitu. Ya usahanya pertama dulu itu. Terus yang selanjutnya alhamdulillah
pada mau beli, jalan dikit, saya beranikan buka online, buka di Gojek sama di Grab dulu. Ya namanya juga coba-coba, paling seminggu cuman bunyi sekali gitu. Ya ada orderan masuk kan sekali 2 kali gitu. Ya sebenarnya gitu sih dulunya, gara-gara usaha sebelumnya ini kolaps, terus bikin warung ini gitu. Apakah Bapak pernah meraih omset tertinggi yang dalam satu hari itu karena apa? Apakah karena waktu maba atau gimana? Omset tertinggi kemarin yang pertama itu karena biasanya hari Minggu itu biasanya alhamdulillah ada peningkatan omset. Yang kedua mungkin kemarin juga ada pas promo diskon dari online-nya, ada potongan gitu kan sini kan kebanyakan online ya Mbak, jadi ya insya Allah diskon tuh ngaruh banget di sini. Terus yang ketiga mungkin kemarin itu juga pas maba masuk minggu kedua apa ketiga gitu, ya itu pas tingginya omset pas hari Minggu itu. Berarti meraih omset tertinggi itu pada saat waktu maba sama weekend ya? Iya, biasanya Minggu terutama. Sama pas ya, terus sama kemungkinan pas promo besar itu. Kalau di sini kan biasanya tanggal kembar itu promo, sama tanggal 25, 26, 27 itu juga promonya besar. Selanjutnya, apakah Pemkot atau pemerintah Surakarta pernah andil dalam usaha yang dijalani? Kalau tidak, apa harapan dari Bapak yang harus pemerintah lakukan dari sisi yang mana? Tidak pernah sama sekali. Kalau andil pun ya, kalau buat saya sih kayak permudah cari sertifikasi halal kayak gitu aja, yang maksud birokrasi yang menguntungkan buat wirausaha aja. Maksudnya kalau warung makan ya khususnya itu paling kalau suruh sertifikasi halal ya dipermudah jalannya gitu aja, sama ya birokrasinya sih yang dipermudah. Lalu tantangan yang dihadapi dalam menjalani usaha di sekitaran banyaknya mahasiswa ini, karena banyak yang menjual usaha juga, jadi bisa tolong diceritakan mungkin tantangannya? Kalau tantangannya yang jelas pesaing banyak ya. Iya. Yang kedua margin laba kecil, tahu kan, maksudnya laba kita nggak bisa ambil banyak gitu gara-gara pesaing banyak. Ya. Yang ketiga ini kan inflasinya luar biasa ya, kenaikan harga barang benar-benar luar biasa. Harga barang pokok terutama ayam, telur, beras dan kawan-kawannya itu naiknya luar biasa. Sedangkan saya tidak bisa menaikkan harga jual. Jika pemikiran saya, kalau saya menaikkan harga jual, kemungkinan pelanggan saya juga berkurang. Soalnya emang persaingan harga di kawasan belakang Wanes itu ketat sekali gitu. Tantangannya di situ lah. Ini bapaknya udah bangun sendiri atau turun-temurun dari generasi sebelumnya? Sendiri, gara-gara saya pernah mulai. Yang terakhir, hal apa yang paling Bapak tekankan terhadap persaingan penjualan? Ya fair aja sih, maksudnya kalau persaingan sehat aja sih gitu ya. Kalau persaingan ya misalnya kualitas produknya, kualitas terus harganya kayak gitu aja sih, bukan persaingan kotor fitnah sana fitnah sini kayak gitu kan banyak kan warung-warung kayak gitu. Tapi alhamdulillah sini enggak sih, enggak pernah kayak gitu ya. Kalau gitu Sampun.
Kesimpulan dari definisi kewirausahaan menurut 4 narasumber yang telah kami wawancarai yaitu: menurut wirausahawan, kewirausahaan adalah sebuah proses di mana dengan proses tersebut para wirausahawan dapat mengidentifikasi sebuah peluang, lalu menciptakan atau mengembangkan suatu ide atau produk yang memberikan nilai tambah, manfaat, dan dampak yang baik bagi masyarakat dan membuka peluang pekerjaan bagi mereka, serta para konsumen dapat menikmati usaha apa yang dijalani para wirausahawan. Kesimpulan selanjutnya adalah berada pada pertanyaan nomor 2 dan 3. Pertanyaan pada nomor 2 yaitu apakah ada pencapaian atau omset tertinggi dari 4 narasumber tersebut dan karena apa? Mayoritas mendapatkan omset tertinggi karena ada tanggal kembar dari pihak ketiga, juga diskon dari online shop seperti Shopee, Shopee Food, GoPay atau GoFood. Nah, mereka kebanyakan mendapatkan pelanggan karena ada diskon dari pihak ketiga tersebut. Juga pencapaian tertinggi untuk usaha yang pempek tojo-tojo itu dikarenakan apabila ada acara penting atau acara besar sudah bisa menggunakan atau memakai jasa dari pempek tojo-tojo tersebut. Lalu kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu apakah ada peran atau sumbangsih dari Pemkot Surakarta mengenai UMKM yang mereka jalani tersebut. Mayoritas menjawab belum ada peran dari Pemkot Surakarta terkait UMKM yang mereka jalani, namun ada banyak harapan dari 4 narasumber yang telah kita wawancarai, yakni kelancaran dari birokrasi untuk mereka mengurus atau membuat surat-surat terkait izin mendirikan bangunan, izin usaha, juga sertifikasi halal. Nah, kebanyakan dari mereka memiliki harapan seperti itu. Dan harapan selanjutnya adalah diadakannya sosialisasi dari Pemkot Surakarta terkait birokrasi untuk mengurus sertifikasi halal, izin mendirikan bangunan, juga izin usaha. Karena apabila nanti calon wirausaha ingin membangun atau mendirikan usaha, mereka tidak perlu repot-repot mencari tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka sudah dapat informasi terlebih dahulu apa saja yang harus dipenuhi untuk mereka mendirikan bangunan atau mendirikan usaha.